Yang bilang hasil penghitungan suara pemilu ada kecurangan, sini gue jelasin. Di video ini gue tidak bermaksud untuk membela paslon, caleg, ataupun partai tertentu ya. Gue berbicara sebagai anggota KPPS. Ya, gue anggota KPPS. Lo banyak yang gak percaya kan? Dikiranya konten doang kan? No. Gua nggak tahu apakah memang sistem ini udah pernah digunakan di tahun 2019 atau memang baru digunakan di tahun ini. Karena di tahun ini hasil penghitungan suaranya itu menggunakan aplikasi yang bernama Sirekap. Penghitungan suara tetap dilakukan secara manual, ditulis secara manual di kertas yang segede gaban, yang kemudian di-scan menggunakan kamera handphone dan di-upload ke aplikasi Sirekap tersebut. Daripada saat bimbingan teknis, kita udah dikasih tahu kalau bisa ya mengisi hasil penghitungan surat suara di kertas yang segede gaban itu orang-orang yang memiliki tulisan bagus. Tapi pada kenyataan di lapangan kita nggak bisa mengandalkan hanya satu orang untuk menyelesaikan semua tulisan tersebut. Dari DPRD aja ada 20 lembar kertas, jadi nggak mungkin kita mengandalkan cuma satu orang. Dari yang namanya ketua KPPS sampai 6 anggotanya semua turun tangan untuk menulis di kertas hasil penghitungan suara tersebut dengan berbagai macam bentuk tulisan. Nah, di bagian kertas hasil penghitungan suara itu, kita juga disuruh untuk menuliskan angka digital secara rapi berapa suara sah yang masuk. Jadi memang udah ada panduannya gitu, titik-titik yang membentuk angka 8, tinggal kita garis-garis sesuai dengan angka yang didapatkan oleh paslon, caleg, ataupun partai. Sempat kejadian di TPS gua, angka 0 yang harusnya membentuk persegi panjang, tapi di bagian ujungnya garisnya nggak nyambung, yang terbaca di aplikasi adalah angka 4, bukan 0. Karena aplikasinya menggunakan AI. Makanya nggak heran kemarin ada salah satu paslon yang angkanya naik 3 juta, tiba-tiba turun lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong TPS di sini curang, TPS di situ curang, hati-hati. Dugaan lo itu bisa menjadi fitnah yang luar biasa. Kenapa? Jadi anggota KPPS tuh nggak gampang. Tidur kurang, makan gak ada waktu, minum lupa. Tapi kita dituntut untuk tetap fokus. Bahkan tidak diperbolehkan sampai adanya selisih suara. Kalaupun terjadi adanya selisih suara, harus dicari selisihnya di mana sampai ketemu. Gue yang di Jakarta aja selesainya baru subuh H+1 pemilihan. Ada yang bahkan sampai jam 9 pagi. Dan bahkan yang di luar Jakarta ada yang baru selesai jam 3 sore H+1 pemilihan. Gue aja kalau misalkan ditanya mau nggak jadi anggota KPPS lagi, kalau untuk pemilu serentak ini dengan sistem yang sama, I would say no. Menurut gue sih sistemnya harus dirubah. Yang awalnya gue mikir masa kerja gini doang sampai banyak yang meninggal, sampai oh ya pantesan banyak yang meninggal. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi siapapun presidennya.